Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan materi qawaid fiqhiyah, talkhis al-qawaid al-fiqhiyah al-mubtadi'in pada kajian yang kedua, kaidah yang kedua, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Hadhihi al-qaidah aslun syar'iyyun azim alaiha midar kathirun minal ahkam fiqhiyah. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat asasi dalam syariah yang luar biasa ini. Terhimpun dalamnya banyak hukum-hukum fikih. Di situ ada bisa ibadat, perihal yang berkaitan ibadah, wa muamalat, wa uqubat, wa uqudiyah, ya masalah peradilan, dan banyak masalah lagi yang bisa tercover dalam kaidah ini. Al-yakin, keyakinan, la yazulu bisyak, ya, menghilangkan keraguan. Di sini disebutkan peranan kaidah ini bahwa 3/4 itu tercover dalam kaidah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asyuti. Hadhil qaidah tadkhulu fi mu'zami abwabil fiqh. Mayoritas masalah fikih tercover di sini. Ya, mencapai 3/4 problematik fikih, bahkan lebih dari itu. Tujuan kaidah ini raf'il haraj, menghilangkan kesulitan, mengangkat kesulitan, karena adanya satu keyakinan, takdir lil yakin bi'tibarihi aslan, karena adanya satu keyakinan, ya, wa izalatu syakki, dan menghilangkan keraguan yang kadang banyak muncul dalam pikiran manusia, terutama yang berkaitan dengan taharah, kebersihan, dan salat juga. Kadang-kadang ada was-was yang bisa mengganggu, merusak konsentrasi seseorang. Dengan hadirnya kaidah ini, maka was-was, keraguan itu ditepis. Nah, kita ikuti syarhul qawaid, syarhul qaidah, pensyarahan kaidah ini. Al-yakin lughah, menurut bahasa, al-ilmu alladzi la tataraddad ma'ahu, satu ilmu, satu pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Jadi bisa juga sebuah istiqrar. Istiqrar itu artinya keteguhan. Jadi ada kemantapan hati, kokoh. Ketika air itu misalnya memenuhi satu tempat, satu bejana, lalu kemudian stabil, nah itu namanya istiqrar. Ya, ini dalilnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Ya, jadi mereka mendustakannya, dan istaiqanatha anfusuhum zulman, karena kedustaannya kepada sesuatu itu menjadikan sebuah keyakinan yang menjadikan seseorang menjadi zulman, ya, gelap dan sombong. Inilah yang merusak, karena yang mengisinya itu sesuatu yang jelek, lalu kemudian dia berlaku kufur, jahadu. Ini dalil sebagian dasar adanya dalil al-yaqinu la yazulu bisyak,
Yakin itu bisa dimaknai dengan al-ilmu, satu pengetahuan atau ilmu, izahatus syakki wa tahqiqul amr, menghilangkan keraguan dan mewujudkan sesuatu. Karena adanya keyakinan maka bisa terrealisir al-amr, sesuatu. Ini yakin kebalikan dari ragu. Menurut istilah ulama, yakin itu adalah al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi' ats-tsabit. Sebuah keyakinan yang mantap yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya. Ini disebutkan makna al-qaidah bahwa ketika seseorang itu berketetapan meyakini sesuatu, tidak ada lagi keraguan yang menyertainya, al-amrul yaqini, yang tidak mungkin secara nalar, secara akal terbantahkan. Nah, maka itulah namanya kaidah al-yakin. Ya. Dari sunnah sebagai dasar rujukannya, sumbernya, kata Rasulullah, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rawahu Muslim. Bahwa ketika terjadi sesuatu pada diri kalian, ada yang dirasakan dalam perutnya sesuatu, lalu kemudian membuat dia menjadi ragu apakah misalnya keluar angin atau tidak. Ini berarti keraguan tentang batalnya wudhu seseorang atau tidak, karena ada sesuatu yang mungkin terasa di perut. Biasa kita dengarkan suara-suara perut, dan itu mempengaruhi apakah ini suara itu yang mengganggu perut itu sempat keluar angin atau tidak. Maka bagaimana merespon seperti ini? Kata Rasulullah, jangan keluar dari masjid sampai kalian mendengarkan sesuatu, mendengarkan suara ya, suara kentut, atau kalau tidak mendengarkan sesuatu, mendengarkan suara, kalian mencium bau. Nah, jadi kalau sudah ada baunya atau sudah ada suaranya, ya silahkan keluar. Tapi kalau Anda belum yakini ada suara atau ada bau, maka keraguan itu ditepi saja. Nah, ini salah satu dasar hadirnya kaidah ini. Ya, lakinu la yazulu bisyakki. Nah, dari kaidah ini ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan. Misalnya apabila seseorang ya'lamu anna bikran madjunun li amru bi alfi mathalan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berutang kepada seseorang, misalnya 1.000 rupiah atau 1.000 perak, fa innahu yajuzu lahu ay yashhada ala bakr bil alf, maka boleh saja meminta kepada orang itu untuk meminta kesaksian. Ya, kalau orang itu merasa ragu apakah sudah dibayar utangnya atau tidak, ya ragu, kedua-duanya ragu apakah utang itu sudah terbayar atau belum, maka ya dihilangkan saja keraguan itu
ini sudah masuk ibra'ud da'in lahu anha, dianggap itu sudah lunas. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berutang, sama-sama ragu apakah ini sudah terbayar atau belum, ya maka itu dianggap sebagai ibra'ud da'in. Boleh sama-sama sepakat untuk tidak lagi ada utang di situ. Maka keraguan itu, jadi kalau yang mendasari itu keraguan belum, berarti keraguan itu yang ditinggalkan. Ya. Tapi kalau keraguan itu yang muncul misalnya sudah dibayar, maka ya keraguan yang sudah dibayar itu ditinggalkan. Artinya belum dibayar. Jadi apa saja keraguan yang muncul belakangan, maka keraguan itu ditepis. Nah, itu salah satu contoh masalah. Maka dari kaidah ini ada beberapa kaidah yang lahir. Al-aslu baqa makan ala makan. Jadi pada dasarnya sesuatu itu eksis seperti apa adanya. Artinya keraguan itu datang menyusul. Maka keraguan yang datang menyusul itu dihilangkan saja. Kita kembali kepada dasar pertama. Misalnya ketika kita sudah berkeyakinan, oh kita ini punya wudu, tapi dalam proses waktu berikutnya ada keraguan apakah wudu saya masih ada atau tidak, maka keraguan itu dihilangkan saja. Al-aslu baqa makan ala makan. Jadi dianggap itu sudah punya wudu. Al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, al-aslu bara'atu dhimmah. Bahwa pada dasarnya sesuatu itu adalah terjadi, ya ada. Artinya itu sesuatu yang ada, sehingga hal-hal yang datang berikutnya dianggap sebuah keraguan. Nah, ini ada contoh-contoh. Ma thabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kaidah utama, kaidah pokok ini, al-yaqinu la yazulu bisyaki, ada beberapa kaidah di sini. Al-aslu fi sifati wal umur al-aridah adamuha. Al-aslu idafatul hadith ila aqrabi awqatihi. Al-aslu fil asya' al-ibaha indal jumhur. Ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.